Selamat pagi Bu Adi. Selamat pagi Bu Evi, monggo pindah. Waalaikumsalam. Mengganggu waktunya buatan Ibu Adi. Aman, sudah dijadwalkan kemarin. Iya, terima kasih. Pagi-pagi sudah merepotkan ini. Bu Evi, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Iya. Sesuai dengan kesepakatan ya kemarin Ibu Evi sudah motor ke saya. Kalau hari ini kita mau coaching, Iya. Evi mau sharing-sharing dengan saya sepertinya. Terima kasih waktunya Bu. Pagi-pagi sudah mengganggu. Alhamdulillah. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Sekolah aman? Aman. Baik. Bu Evi langsung saja nih. Iya. Apa agenda yang ingin kita bahas Agenda saya hari ini sama kayak yang kemarin Bu. Saya ingin Bu, membahas terkait bagaimana Bu sebaiknya saya itu sebagai seorang kepala sekolah punya kemampuan manajerial dalam memotivasi dan mendampingi Bapak Ibu guru di sekolah saya itu untuk menciptakan pembelajaran yang memanfaatkan IT. Oh gitu. Jadi peningkatan kemampuan pendidik di sekolah saya. Oh gitu, siap. Terkait dengan agenda tersebut secara lebih spesifik mungkin ada yang Bu Evi sampaikan? Secara spesifiknya seperti ini Bu. Dari kegiatan ini saya ingin ada ide-ide yang konkret gitu Bu. Program apa yang sekiranya itu sesuai kemudian bisa dilaksanakan, kan menyesuaikan dengan satuan pendidikan ya Bu, untuk peningkatan kemampuan pendidik terkait pemanfaatan IT untuk pembelajaran ini. Iya. Berarti kalau bisa saya konfirmasi intinya kan Bu Evi ingin kemampuan teman-teman guru di sekolah panjenengan itu tentang IT itu meningkat gitu. Iya, siap. Nanti kemudian di akhir sesi ini ukuran sukses menurut Bu Evi apa? Ukuran sukses menurut saya Bu, program yang nantinya kedepannya akan saya laksanakan itu benar-benar program yang bisa dilaksanakan di sekolah dalam meningkatkan kemampuan IT pendidik dan kedepannya itu bisa membawa peserta didik itu menikmati proses pembelajaran sesuai dengan kodrat zamannya saat ini. Siap. Kemudian apa yang membuat goals tadi penting bagi Bu Evi? Yang membuat goals tadi penting menurut saya Bu, dengan pemanfaatan media-media yang ada itu tentunya proses pembelajaran di kelas itu kan akan lebih menarik. Jadi intinya pada peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan saya Bu. Oke, siap. Kemudian dari skala 1 sampai 10 nih Bu Evi, posisi Bu Evi saat ini itu di posisi berapa? Untuk saat ini masih di posisi 5 Bu. Oh, 5. Okay. 5. Kenapa Bu Evi memberi gambarannya bagaimana di posisi 5 itu? Gambarannya seperti ini Bu, saya kan harusnya sebagai seorang pemimpin itu bisa mendorong pendidik di satuan pendidikan saya itu untuk mampu mengikuti perkembangan. Jadi yang sesuai dengan kodrat zaman dan alam itu tidak hanya peserta didik, terutama pada pendidiknya. Nah, saya masih ada kendala bagaimana ya saya bisa mendorong Bapak Ibu guru ini untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi sebagai pendidik yang bisa menyesuaikan dengan kondisi peserta didik saat ini. Menurut saya kurang Bu. Oh gitu ya. Kurang bisa. Ya. Kemudian dalam jangka pendek skala berapa ya goals yang ingin panjenengan capai? Tentunya harapannya saya bisa di angka 8 lah Bu. Angka 8. Iya. Oke. Gambarannya seperti apa? Gambarannya seperti ini Bu. Di dalam melaksanakan pembelajaran itu kan guru memanfaatkan IT itu tidak hanya misalnya memutar video. Oh, anak hanya di-downloadkan, kemudian guru waktu memutarkan video itu masih dengan link YouTube-nya kan seperti itu. Tetapi kedepannya adalah guru itu benar-benar bisa membuat presentasi pembelajaran, jadi memanfaatkan LCD, memanfaatkan proyektor, kemudian memanfaatkan laptop itu di dalamnya itu sudah berisi presentasi yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Kalau memilih video ya videonya yang sesuai, kemudian sudah bisa intinya sudah bisa membuat satu rangkaian pembelajaran itu memanfaatkan IT dan isinya sesuai dengan materi yang diajarkan.
Kemudian perasaan Bu Evi nih, jika goals tadi bisa tercapai, bagaimana? Perasaan saya tentunya senang, puas, karena kan di dalamnya rasa senang kita itu kalau pembelajaran itu berjalan baik, itu saya meyakini bahwa nantinya akan memberikan dampak bagi peserta didik terkait apa yang dipelajari pada saat itu. Baik, jadi kalau programnya nanti terlaksana ya pasti senang ya kan, senang sebagai kepala sekolah, kemudian untuk bisa meningkatkan kemampuan teman-teman guru dan tentunya berdampak pada siswa. Kekuatan apa yang ada di dalam diri Bu Evi untuk membantu mencapai goals tersebut? Sebetulnya saya punya, menurut diri saya, orang kan boleh ya Bu menunjukkan kira-kira apa ya yang saya punya gitu Bu. Sebenarnya saya punya jiwa untuk menggerakkan Bu, menggerakkan Bapak Ibu guru yang ada di satuan pendidikan saya itu untuk bersama-sama belajar terkait seperti apa melaksanakan pembelajaran yang berbasis IT itu yang sesuai. Di antaranya salah satunya adalah saya suka menggunakan Canva Bu. Kemudian saya juga suka membuat video. Nah, seperti itu. Itu nantinya mungkin bisa saya gunakan untuk menjadi modal dalam saya menjadi tutor bagi teman-teman di satuan pendidikan. Kemudian apa tantangan dari dalam diri Bu Evi yang bisa menghalangi Bu Evi mencapai goals tersebut? Sebetulnya banyak tantangannya. Terutama itu kesabaran Bu. Saya itu kan misal ada salah satu guru itu ingin sebetulnya banyak tantangannya, terutama itu kesabaran Bu. Saya itu kan misal ada salah satu guru itu ingin memanfaatkan IT untuk pembelajaran, sudah konsultasi misalnya, terus Bu kalau saya mau download video ini bentuknya tidak download tetapi sudah dipakai itu nanti dimasukkan ke PPT. Saya rasa kalau diajari susah itu saya tidak lebih ke mengajari, tapi saya lebih suka ke ini sudah saya downloadkan tinggal dipasang. Gitu. Itu kan sebetulnya kelemahan ya Bu. Kita tidak mendorong mereka untuk bisa, tetapi yang bisa tetap kita. Nah, saya akan melatih kesabaran saya Bu. Siap. Kemudian apa peluang dari luar diri Bu Evi yang bisa dimanfaatkan nih untuk mencapai goals? Sebetulnya sumber daya di satuan pendidikan saya Bu, itu kan walaupun banyak guru-guru yang sudah senior dan masih kemampuan IT-nya rendah, tetapi ada juga beberapa guru yang masih muda itu yang punya kemampuan IT bagus, sering memanfaatkan Canva, kemudian PPT dan sebagainya. Kemudian tantangan tersendiri dari luar yang untuk bisa menghambat pencapaian goals waktu. Waktu itu sangat menghambat. Karena kan kalau setelah pembelajaran itu kadang sudah siang, kita harus menyesuaikan. Nanti Bapak Ibu guru ternyata masih ada tugas yang lain atau hal-hal lain yang harus dikerjakan, waktu Bu. Jadi penyesuaian jadwalnya itu yang agak sulit. Karena memang sekarang banyak sekali ya aktivitas di satuan pendidikan kita lah, banyak sekali pekerjaan sampingan untuk guru-guru kita. Kemudian dari situasi dan kondisi panjenengan saat ini, ide-ide apa yang terpikir untuk mencapai goals panjenengan? Ide-ide yang terpikir dari saya akan memanfaatkan Kombel yang ada di satuan pendidikan itu untuk lebih intensif. Kalau biasanya kita melakukan pertemuan yang 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, nanti kalau untuk pemanfaatan media pembelajaran ini, untuk materi ini saya mungkin akan mengintenskan menjadi 1 minggu sekali, diskusi mingguan gitu. Diskusi mingguan ya? Iya. Kemudian ada lagi Bu Evi selain tadi untuk memanfaatkan kamu? Iya. Mungkin kami akan melakukan IHT dengan narasumber dari luar. Ada lagi? Apa ya Bu? Diskusi mingguannya itu memanfaatkan Bapak Ibu guru yang punya kemampuan lebih itu sebagai tutor untuk teman lain. Jadi sebagai pemateri begitu Bu. Jadi akan memanfaatkan Kombel ya. Kemudian ada juga akan melakukan IHT narasumber dari luar
juga dari intern sekolahan gitu ya. Iya. Oke. Dari beberapa ide tadi, ide yang mana ini yang menurut Bu Evi itu paling efektif nih untuk dalam jangka pendek ini digunakan? Diskusi mingguan. Oh, diskusi. Ya, diskusi mingguan. Nanti kita menyesuaikan jadwal. Kemudian kalau sebelum kita masuk ke teman lain itu menjadi pemateri, itu kita akan pilih salah satu topik Bu di PMM itu yang ada inspirasi terkait pemanfaatan media pembelajaran seperti itu. Memanfaatkan itu ya, PMM ya. Kemudian menurut apa yang membuat ide ini memberikan dampak yang paling nyata ini? Oh, yang paling nyatanya Bu, nanti kalau di diskusi itu kita goalsnya itu ada pembuatan presentasi. Nah, jadi praktek langsung. Praktek langsung. Jadi tidak hanya secara pembuatan medianya Bu, tetapi juga bagaimana mengoperasikannya. Kan masih banyak ya Bu yang maksudnya memasangkan LCD dengan itu, kemudian dengan alat pengeras suara itu nanti jadi kita praktekkan aja Bu. Praktek secara teknis dan secara media pembelajaran. Agar semua bisa gitu ya Bu? Iya Bu, siap. Kemudian dari ide yang tadi Panjang sampaikan, rencana konkretnya ini apa ini Bu? Rencana konkretnya seperti ini Bu, dari diskusi mingguan itu saya harapkan di setiap akhir sesi itu ada hasil, ada hasil nyata. Seperti materi presentasi, kemudian kalau materinya hari itu download video itu harus sesuai dengan modul ajar yang akan diajarkan. Jadi pemilihan video sesuai dengan materi itu untuk misalnya minggu pertama. Nanti minggu kedua kita sudah menata dalam presentasi seperti itu. Jadi goalsnya itu setiap akhir sesi diskusi itu harus ada hasil nyata. Kemudian apa ukuran bahwa rencana aksi tersebut bisa dilaksanakan? Ukurannya adalah nantinya akan ada program, kemudian jadwal. Di dalamnya itu kita akan membuat daftar hadir Bu. Jadi benar-benar dilaksanakan. Kita melakukan dokumentasi, kemudian di bagian belakang dari hasil itu walaupun belum sempurna akan dilakukan pendokumentasian untuk hasil dari presentasi Bapak Ibu itu. Kemudian kapan nih rencana aksi ini mau dilaksanakan? Minggu depan, mulai minggu ini hari Sabtu mungkin Bu. Nanti untuk menyesuaikan program dulu. Minggu ini hari Sabtu ya? Iya. Kemudian seperti apa gambaran keyakinan bahwa rencana aksi ini bisa terlaksana? Yakin sekali. Karena walaupun masih lemah tapi kemauan di pendidik di SD Dimensi 1 itu luar biasa. Kemudian ini kita lanjut ya Bu Evi tentang sumber daya apa yang Panjenengan butuhkan untuk memastikan rencana Panjenengan itu bisa berhasil. Sumber daya manusia, ya, kemauan itu sangat penting ya Bu ya. Kemudian sarana prasarana Bu, karena kita kan memanfaatkan IT, tentunya jaringannya juga, jaringan internetnya juga harus yang ya bagus. Kemudian seperti apa bentuk komitmen Bu Evi untuk memastikan Bu Evi bisa menjalankan rencana aksi ini? Komitmennya apa ini? Komitmen saya terkait rencana aksi ini apa ya Bu ya? Kan tadi sudah sumber daya apa saja yang sudah Panjenengan butuhkan? Ada sumber daya komitmen manusia. Saya akan membuat kesepakatan. Ya, kesepakatan dengan guru untuk konsisten melaksanakan rencana aksi ini. Karena walau sebagus apapun program itu jika tidak konsisten hasilnya tentu tidak maksimal ya Bu. Kemudian hal apa yang perlu Panjenengan antisipasi untuk memastikan rencana aksi ini berjalan sesuai rencana? Antisipasinya di waktu Bu, karena kan kita sudah buat program, sudah ada jadwalnya, biasanya itu reset. Ternyata hari itu tidak bisa dilaksanakan. Kalau saya berharapnya itu tetap konsisten, tetapi bisa dilaksanakan di hari lain. Hari lain nanti waktunya kita tentukan bersama-sama dengan guru. Jadi komitmennya di sini untuk mengantisipasi tadi ya, istilahnya
tetap dilaksanakan tapi di hari yang lain. Betul sekali. Kemudian seperti apa ya bentuk monitoring yang Bu Evi butuhkan untuk memastikan rencana aksi ini bisa panjenengan laksanakan? Untuk monitoringnya Bu, saya akan membuat rubrik yang kira-kira bisa menilai tingkat ketercapaian program tersebut. Jadi nanti saya akan melakukan room class gitu ya, tour kelas gitu, melihat ke kelas-kelas itu seberapa intens Bapak Ibu guru itu sering memanfaatkan media IT untuk pembelajaran. Jadi saya nanti buat rubrik. Saya akan membuat rubrik, tetapi yang lebih spesifik lagi Bu, dari rubrik itu kalau saya sampai nantinya tidak bisa keliling di setiap kelas, saya akan meminta minimal itu 1 bulan sekali sudah setor 1 presentasi sesuai yang diharapkan. Ya. Nah ini Bu, apa konsekuensi dari diri Bu Evi sendiri jika program yang sudah bagus tadi ya, sudah direncanakan tadi tapi tidak terlaksana? Saya akan melakukan evaluasi Bu, di mana letak rencana aksi ini tidak bisa berjalan dengan baik itu, apa itu kelemahan dari saya, ataukah dari Bapak Ibu guru, ataukah memang dari pihak-pihak lain. Ya, jadi nantinya perlu saya evaluasi. Saya siap untuk mengevaluasi. Oke, siap. Kemudian hal apa yang bisa Bu Evi lakukan untuk memastikan saya nih sebagai coach ini mengetahui perkembangan dari rencana panjenengan? Saya akan membuat dokumentasi. Jadi nanti rubrik-rubrik itu akan saya maksudnya saya jadikan laporan gitu terkait programnya seperti apa. Kemudian misalnya minggu ini sudah melakukan kegiatan apa, nanti ada materi, kemudian siapa saja pesertanya, hasil nyata tadi yang dicapai, yang dibuat tadi seperti apa, kemudian seperti apa rubrik yang saya gunakan untuk penilaian ketercapaian tadi, nanti akan saya dokumentasikan. Jadi saya buat dokumentasi atau laporannya. Jadi nanti panjenengan untuk memastikan saya kan untuk perkembangan selanjutnya nanti buat laporan ya dari hasil rencana yang sudah panjenengan laksanakan. Ini Bu Evi, kita sudah mendekati akhir sesi nih. Menurut Bu Evi, apa kesimpulan yang bisa Bu Evi ambil dari sesi coaching ini tadi? Terima kasih Bu. Dari sesi coaching ini tadi saya nggak tahu ide saya itu apa yang harusnya saya keluarkan. Ternyata dari sesi coaching ini saya jadi tahu. Oh, saya punya kombel. Ternyata kalau biasanya kami itu seperti forum diskusi di sekolah, FGD-nya itu 2 minggu sekali, atau kalau karena tidak konsisten ya kan minimal itu 1 bulan sekali itu pasti dilaksanakan. Ini nanti jadi diskusi mingguan gitu tadi. Jadi intensnya di diskusi mingguan. Kemudian ide lainnya adalah bahwa dari setiap hal yang dilakukan itu harus ada hasil nyata di setiap sesi. Intinya di situ ya Coach. Iya. Jadi kesimpulan kita hari ini nanti dari ide-ide tadi ternyata muncul ide banyak sekali apa ya yang muncul dari diri Bu Evi, bagaimana ya cara meningkatkan kemampuan teman-teman guru untuk meningkatkan kemampuan IT, bahkan sampai membuat presentasi dan lain sebagainya. Seperti itu nggih. Sebagai coach saya hanya bisa mendoakan semoga nanti rencananya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Ya, nanti mungkin ada kesempatan saya juga untuk bisa hadir menemani panjenengan sama teman-teman sekolah. Nanti saya siap menerima undangannya. Nanti untuk diskusi mingguan kami minta didampingi juga oleh Bu Pengawas. Karena saya antusias juga untuk dari ide panjenengan tadi loh. Karena mungkin tidak semua kepala sekolah ya untuk punya ide bagaimana. Kan memang kebiasaan kita beberapa guru itu pengennya ya karek mancal seperti itu nggih. Jadi saya yakin nanti program ini sangat berjalan sangat bagus. Saya doakan semoga bisa terlaksana sesuai dengan rencana gitu nggih. Dan kita nanti akan bertemu di sesi coaching selanjutnya. Ya, nanti saya akan kita akan bertemu lagi, kita akan melaksanakan refleksi. 1 bulan kemudian siap nanti? Iya. Nanti kan saya sudah melaksanakan kegiatan ini di sekolah kan. Kalau Sabtu ini saya masih menentukan program, berarti 3 minggu ke depannya itu kan sudah pelaksanaan kegiatan
semoga nanti ada hasil yang Iya. maksudnya saya harapkan tadi Iya, siap, dari 5 bisa menjadi 8 Iya, untuk diri siap. saya sendiri, Iya. kemudian untuk pendidik dan untuk peserta didik di satuan pendidikan saya. Oke, saya nantikan nanti kita ketemu di sesi selanjutnya. Iya. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi Iya. bagaimana ketercapaian dari program yang sudah Bu Evi. Ya, Bu Evi, begitu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu, sudah Siap, menyempatkan sama-sama. waktunya hari ini, Iya. sudah menemani saya untuk sesi coaching ini. Terima kasih Bu Ari. Terima kasih.